ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Singkat padat. Silakan Inang. Disebut dong si titik. Si titik si koma. Enggak, kalau kami si titik si koma. Kalau Inang baru yang asli. Ya, Inang dulu, Inang. Erika, Erika. Habis itu yang membawa doa. Itu biasa Iya, itu. Kalau aku gara-gara udah lapar. Malu-malu lapar. Hatimu di sini. Di sini hatimu. Lupa di depanmu nggak ada. Ini di depanmu loh. Maaf ya, ada jatah anak, cucu rupanya. Lutuna. Hai. Lutuna. Ramahnya. Ayo, cari anaknya. Anak-anak udah pada makan belum? Mel, udah pada makan belum anak-anak? Panggil anak-anak, nggak makan? Udah. Si Rafa udah makan belum? Udah. Ada petainya bang, cari petainya. Ini pilih. Udah kecepet, udah ikan cimama. 13 ya? 13 ya? Ini 3. Agak bingung kan ya. Bagus. Suka ikannya aneh. Kok udah bisa makan cabai? Ada bayar. Ada yang bayar, ada yang enggak. Di sini yang berkeluarga, kami dari Koparan Opu Andri Huta Barat yang ada di Jakarta. Pertama-tama turut berduka cita atas meninggalnya tulang Opu si Rafa ya, Opu Sohotman namanya ya. Jadi ya saya pribadi juga kaget juga. Saya juga kenal tulang itu kayak apa, semangatnya. Sampai nanya-nanya itu sakitnya apa kan gitu. Nggak ada sakit lah, kok gitu kan. Tapi itulah. Jadi kedatangan kami di sini bukan mau mengungkit-ungkit, tapi lebih ke apa namanya? Kita sebagai orang Kristen kan yang namanya kesaksian dari siapapun itu kan bisa menambah iman percaya kita. Nah, di situ kita berkumpul di sini saling menguatkan, itu lebih lagi. Dan kami juga terutama dari Koparan Opu Andri benar-benar sangat berduka juga. Jadi di sini kita juga berkumpul. Jadi nanti acaranya seperti ini. Kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan. Kemudian nanti ada doa pembuka. Kemudian menyampaikan riwayat hidup atau riwayat paling nggak yang terakhir pada saat sakitnya atau apanya gitu, semua dari Opu si Hotma. Kemudian nanti menyampaikan kata-kata penghiburan dari kami. Mungkin kalau bisa satu persatu lebih bagus, atau yang mewakili Ama, mewakili Ina gitu. Ya. Kemudian nanti ada mengaku dari keluarga, dan selanjutnya kita bernyanyi dan doa penutup. Dan untuk memulai acara kita ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Saya sudah kirim di grup sebenarnya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kekuatan serta penghiburan. Kita nyanyikan bersama. Kekuatan serta
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa pada siang hari ini. Kami yang berkeluarga di sini berkumpul dalam nama-Mu. Kiranya Bapa hadirlah pada perkumpulan kami ini, karena pada saat ini kami akan juga memperbincangkan kasih setia-Mu kepada kami. Kami mengingat orang tua kami, Opu Sikotma yang telah Engkau panggil. Kami di sini datang Bapa untuk menguatkan saudara kami yang dimana Engkau telah memanggil orang tua mereka. Ya Bapa, kami percaya semuanya ini adalah kehendak-Mu yang baik, supaya nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah keluarga ini. Dan juga kami yang hadir di sini bisa menguatkan iman percaya kami. Hanya kepada-Mu lah kami berharap, kepada-Mu lah kami menyembah hingga akhir hidup kami. Sertai kami Bapa dalam perkumpulan kami ini, dalam persekutuan kami ini. Biarlah setiap pembicaraan yang keluar dari setiap mulut kami itu sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang jauh lebih sempurna. Kiranya Kau sempurnakan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang kami sampaikan kepada keluarga untuk menyampaikan riwayat hidup atau riwayat penyakitnya dari orang tua kita. Singkat aja. Ya, udah sedikit aja riwayat untuk kita semua di sini. Bapak dipanggil Tuhan itu tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul berapa Mak? 8.30 di usia 68. Kurang 2 bulan lagi udah 9, karena Bapak lahir tanggal 30 Oktober 1955. Iya, bulan ini adalah perkara membawa. Ya. Jadi seperti keluarga kita semua tahu di sini kan Bapak Mama sering kita bertemu ya, Mama Inang semua ya. Udah jadi kondisi memang Bapak punya sakit lah. Salah satunya kayak tadi udah mematikan. Bulannya ada, fungsi ginjalnya juga udah bermasalah, ya. Terus dia asam urat juga pun ada. Jadi mulai mengeluh itu tahun lalu. Kan pernah sering dibawa di Medan ke Jakarta. Akhirnya kita putuskan lah awal tahun kemarin Januari kita start, coba kita cari yang lebih baik itu Penang. Jadi mulai Januari berobat ke Penang, itulah rutinitas 2 bulan sekali, 3 bulan sekali berkunjunglah ke sana. Udah 5 kali lah kami lalui sebelum sampai Bapak dipanggil Tuhan itu. Jadi selama 5 kali itu bisa dibilang punya sakit, tapi karena sudah terpantau itu jadi terjaga, nggak sampai bablas bisa tiba-tiba opname atau nggak pernah opname, nggak pernah apa, cuma kadang kalau agak naik lemah lah badannya, nggak kuat jalan, badannya ya udah nggak berdaya gitu, kadang-kadang di kamar aja gitu. Cuma ya itu orang sakit ini Bapak kadang-kadang kok jubelnya tuh kok teringat itu nggak bisa dibilang makannya, itu aja. Dagingnya. Iya, nggak bisa dia. Wajar. Ketemu Papa Jopen diajak makan daging. Iya, Makan daging kita ya. Jadi untuk mengapalin dia itu biar jaga makan itu memang agak susah Bapak. Tapi nggak tahu lah ya, entah dia punya perasaan akan dirinya sendiri atau gimana. Bukan hanya Bapak Kak, Semua kali begitu ya Ju ya. Iya. Papiku gitu. Iya juga ya kan Ndak. Makanya itu aja. Problemanya itu hanya masalah makan. Sebenarnya tidak ada. Berantem makanan. Berantem Aku dilarang-larang kata Iya. kamu aja kita makan yuk kata dia. Iya betul. Jadi Diumpetin itu nanti kebaikan, makanan. kan. Jadi ya apa ya? Ya begitulah. Sampai akhirnya tanggal 19, tanggal 6 Agustusnya itu masih berobat lah, terakhir itu lagi ke yang ke-5 kalinya mereka pergi sama mama sama adik, semua kondisi normal, masih bagus, stabil lah. Tapi ya itulah tanggal 19 Agustusnya itu ya, kalau aku pribadi itu sebagai apa ya, kalau awal-awal itu seperti
tidak terima gitu ya kan Ju ya, karena tanggal 18 itu aku ulang tahun. Mama. Iya, aku 18 itu aku ulang tahun minggunya. Masih nelfon ya. Dia misi video call sama aku jam berapa ya? 9-an gitu lah. Sakit. Udah sih, ya pagi-pagi telepon mama. Ya, Gini mama. Sini. ya mana ya? Sangat kehilangan lah, sangat nggak percaya, nggak terima. Pokoknya nggak terima kalau bisa marah sama Tuhan sih. Sebenarnya awalnya kita begitu, ketika dihadapin hari keadaannya tanggal 19 itu kok mau marah sama Tuhan, sebenarnya kita kesel. Tapi ya itulah, saking tidak terimanya itu situasi itu. Tapi ya itulah, kami tanggal langsung 19 sorenya aku pergi duluan sama adik, bapak sirapan nyusul besoknya. Ya udah sampai Medan, ya, aku lihatlah itu anak perantau, kalau datang kan jauh dari orang tua, kalau ketemu udah tinggal ya kaku begitu ya. Sedih lah, nggak bisa sampai suara nggak keluar ya mak ya. Ya itulah, bapak proses berapa hari mak sahur matua, bapak sahur matua. Kamis ya, meninggal Senin, Kamis lah dikebumikan di Taman Eden, dekatlah sama Inang Mertua juga. Ya, semua berjalan dengan baik. Keluarga Huta Barat pun semua pulang, teman-teman semua pada datang. Ya bersama-sama lah juga memberi semangat sama kami. Nah, itu aja sih kalau riwayat singkat bapak sampai terakhir ya. Ya bapak ya itulah, cucunya 13, kami kan 4, burunya 4, 12 yang dilihat, yang satunya belum dilihat. adik terakhir adik dia belum sempat karena 2 kan minggu meninggal baru berakhir. Oh. 12 ya. Gitu aja lah riwayat bapak. Selanjutnya buat kita siapa yang Nanti bisa ini dulu lah. Keluarga udah paling kecil dulu. Mana? Dari yang paling kecil dulu. Udah berdiri berdua aja. Ya sekalian enggak. Sekalian. Manting dulu. enggak yang kecil dulu. Satu-satu. Michelle. Hah? Bukan Michelle dulu. Iya, bisa dulu. Michelle dulu. Ya misal pribadi dengan Yapto. Kebetulan Yapto lagi ada di Medan. Turut berduka cita untuk Mantulang, untuk Karika dan untuk Abang, untuk semua keluarga yang ditinggalkan. Semoga Nantulang selalu sehat ke depannya, panjang umur, bahagia terus Nantulang. Karika dan Abang juga gitu, sehat selalu, dijauhkan semua dari sakit penyakit, panjang umur dan bahagia bersama keluarga. Dan pulang untuk Karika, untuk Abang, Atin sama Mama Elo sama Alexa juga turut berduka cita yang paling dalam. Kaget pas dengar kabarnya, karena memang kalau kita ketemu semangat pulang itu. Jadi tadi sempat sedikit bercerita sama Karika, katanya hatinya hancur banget, hatinya ya udah pasti, tapi biarlah waktu yang menata kembali hati kita yang ditinggalkan, terutama untuk Nantulang, untuk Karika. Semoga nanti kedepannya sehat-sehat, harus selalu bahagia. Terima kasih. Judit. Kami dari keluarga Gede Sanjana, berikut juga dengan Yudit, Sulai, dan anak-anak kami turut berduka cita untuk Mantulang, Bang Erik dan Karika.
sedewasa apapun kita, mau kita sebesar apapun kita, pasti hati kita hancur ketika ditinggalkan orang tua, apalagi orang tua yang paling kita cintai. Tapi itulah namanya rahasia kehidupan. Tapi Tuhan pasti kasih yang terbaik ya. Dan semoga juga Kak Ika makin dikuatkan, Mantulan juga sehat-sehat, dengan ada cucu-cucunya juga. Sekian dari saya, semoga Mantulan sehat-sehat. Terima kasih. Oh, si Melda dulu ya. Ini bukan dari tamu. Salah posisi dia. Oh gitu. Bukan anak Sintet. Bukan Huta Barat nih ya. Ya, Dia dari Pomong juga. pertama-tama maaf, Mantulan si Papa Jovel nggak bisa datang karena masih sakit. Apa ya? Aku itu nggak bisa ngomong apa-apa, yang pasti sedih, pasti kehilangan, pasti nggak nyangka juga banyak sekali cerita bersama sama Tulang dan Tulang, Eda sama Ito, dan kita semua mungkin yang ada di sini yang kenal Tulang itu yang begitu semangatnya kalau ketemu sama aku pasti langsung cerita, banyak cerita, apapun pasti diceritain Tulang itu, yang dilarang makan apa ya pasti, tapi pasti selalu aku bilang itu untuk kesehatan Tulang gitu kan. Yang pasti untuk kita yang di sini kehilangan, terutama Nantulang, Eda terutama, semoga kedepannya lebih semangat, lebih kuat. Kehilangan itu memang menyakitkan, mungkin kalau dibilang waktu menyembuhkan enggak sih, sampai sekarang pun aku pribadi juga kehilangan itu memang susah sekali, nggak bisa, masih sakit pasti, tapi hidup kan harus berjalan terus Nantulang sama Eda, jadi tetaplah kita saling mendukung, tetap Nantulang semangat, mengikuti banyak kegiatan Nantulang mungkin supaya bisa terlewati kesedihan, begitu juga sama Edaku, tetap semangat Eda, tetap sehat, yang pasti Tulang udah bahagia bersama Bapa di sorga, sudah sembuh sakitnya, sudah nggak dirasakannya lagi sakit-sakitnya. Nah, kitalah yang di sini memang yang merasakan, tapi kita harapannya pasti Tulang juga nggak senang mungkin kan kalau melihat kita terus sedih-sedih kan. Yang pasti hidup harus dijalani dan kita semakin diberkati, tetap sehat, dan kita tetap selalu kalau bisa ya berkumpul selalu gini ya kan, biar tambah semangat Eda, jadi nggak sendiri-sendiri. Nantulang juga gitu. Mungkin itu aja, dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Yang penting Nantulang sehat ya, Eda juga sehat, Ito juga, dan semua anak-anakku juga. Mungkin itu aja dari kami. Shalom. Ayo ini berdiri. Hah? Aduh. Dia kena semua. Kena. Kacau deh. Untuk Opung Hotmaboru, untuk Mama dan Papa Rafa, kami sekeluarga mengucapkan turut berduka cita. Sama-sama kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita yakin dan percaya bahwa Opung Hotmadoli sudah senang bersama Bapa di surga kembali ke penciptanya. Kita yang di sini sama-sama menguatkan
kembali beraktivitas untuk bisa bukan menghilangkan, tapi setidaknya rasa kehilangan ini bisa terobati dengan kita masih melihat keluarga kita yang masih ada bersama kita, saling menopang. Untuk rasa kehilangan, apalagi Opung Hotmaboru kehilangan pasangan, itu amat sangat berat, dan pinoparnya ada yang di Jakarta, ada yang di mana, nggak bisa selalu sama-sama. Ya paling seperti yang kami rasakan, nanti akan ada saatnya kayak merasa kesepian, anak-anak kok nggak ada yang perhatikan, itu wajar. Makanya pas tadi cerita banyak kumpulan kami di sana, itu udah yang paling bagus. Dengan berkegiatan banyak, setidaknya ada masa tidak kesepian. Apalagi kalau bisa kumpul-kumpul, reuni-reuni, ikuti semua. Biar rasa kesepiannya berkurang. Harus ada teman cerita, harus ada teman berbagi gitu. Karena anak cucu sama seperti kami juga ada kesibukannya masing-masing yang mungkin kadang-kadang kalau kita mau nelpon, aduh, ngomong apa ya nanti ya, kadang-kadang kan gitu kan. Sementara orang tua pengennya ditelepon terus gitu. Bukannya anak-anak tidak mau berkomunikasi terus, tapi kadang-kadang ya seperti itulah gitu. Jadi ya tingkatkan komunikasi, saling berkabar, sama berkegiatan, itu aja. Semangat untuk semuanya. Tuhan Yesus yang menguatkan dan menghibur. Selamat sore teman-teman saudara. Puji Tuhan, udah baik. Udah hari berapa ini Kak? Tanggal 19, 2 bulan. Udah 40 hari lebih ya. 40 hari lebih Tapi nggak apa-apa ya, orang masukkan kemana kau? Orang Aju baru bisa kemari karena juga mengingat apa si bapaknya si Rafa juga kami tunggu supaya ada, begitu loh Dak. Jadi singkatnya gini, semua kita akan berpulang. Ada saatnya. Semua sudah Tuhan atur. Makanya waktu Rika merasakan, saya rasakan Rika gimana sakitnya kehilangan, apalagi bapak ya. Bapak itu apalagi karena paling dekat sama kita. Kurasa daripada mama dekat bapak kau kan, sama kita. Nah terus si Rika bilang, udah nggak ada lagi artinya Ju, mau jadi apa kayak bapaknya Rafa, mau gimana katanya kan, nggak boleh gitu. Kau harus kasih semangat. Papa itu udah senang, sudah bersama Tuhan Yesus. Jadi sekarang kau harus semangati suamimu, itu buat anak-anak dan keluarga besar. Aku bilang begitu. Oh iya Ju, katanya. Dan aku yang teringat, aku terakhir ya sama si abang itu, dia bilang, aku ini bukan akangmu ya. Sama itu, di rumah ini dibilang itu, aku ini abangmu. Sama dengan si Anton, gimana kau sama si Anton gitulah. Oh iya, aku bilang, udah. Akhirnya sampai ku salam, dia kupeluk lagi di situ. Terus di rumah si Melda juga aku bilang, semangat ya bang, biar bisa kita lihat cucu kita besar-besar. Ya, aku bilang gitu. Oh iya, katanya. Memang aku lihat di situ dia memang apa ya, kepengen makannya itu banyak memang. Cuma ya begitulah. Kita yang udah tua ini jadi memang nggak bisa dibilangin. Memang harus dari diri sendiri gitu. Jadi memang dengan kepergian itu adalah apa ya, sangat-sangat kehilangannya itu besar sekali. Terus buat Eda juga harus lebih semangat. Kenapa? Anak-anak membutuhkan, cucu juga membutuhkan ya. Supaya kita ke depannya lebih semangat, lebih sehat ya Kak, Rika, Erik. Aju juga berdoa terus, semoga kamu cepat pindah ya Kak, biar di sini sama-sama dengan keluarga. Amin. Semoga Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Tapi Aju bilang rajin-rajinlah kalian, walaupun nggak datang ya, tanya-tanya kabar lah. Inang tua apa kabar? Amang tua apa kabar? Gitu loh. Ju apa kabar gitu. Jadi kami orang tua ini kadang kalaupun hanya di WA, telepon itu udah senang. Itulah namanya orang tua ya.
supaya kedepannya juga kalian juga sering begitu nanti ke mama apalagi nanti, karena mama di Medan kan sendiri istilah kata. Memang semoga juga adik-adik Rika juga makin sehat ya, sama yang baru lahiran juga, Opu bapak yang ini ya, kedepannya bagus-baguslah kita semua, saling menguatkan, saling mendoakan ya. Tuhan memberkati, amin. Amin. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan di mana kita dapat berkumpul di rumah ini dalam rangka kepentingan anak kami yang tercinta. Buat Inang, kami sekeluarga turut berduka cita. Semoga Inang sehat selalu. Memang sedih. Tinggal pasangannya minta sekian. Cuma itulah yang sampai terakhir Inangnya. Inang ada cucu, mantu, anak, perlu kasih sayang kita. Semoga Inang kuat mengatasi semua ini. Begitu juga buat Erik dan Rika. Ibu lama Pak. Aduh. Cuma satu-satunya tempat meminta dan memohon. Semoga Erika dan Erik sukses selalu. Dan sekali lagi kami keluarga berduka cita. Amin. Jujur dari hati yang paling dalam, kalau ada kemalangan begitu, saya belum mampu untuk berkata-kata setelah almarhum maminya Yudit meninggal. Tapi ya, itulah kehidupan Minangnya. Semua orang pasti akan kembali pada pemiliknya. Kita hanya bisa mendoakan kiranya baik itu bisa tersenyum dari surga sana melihat anak-anaknya semua bisa damai, saling kasih mengasihi. Kita hanya bisa mendoakan di dalam doa agar baik itu bahagia di alam keabadian. Inangnya, Inang juga harus sehat, yang Parmain juga ya, anakku Erik juga ya. Tuhan selalu memberkati. Maafkan saya kalau saya nggak bisa memang setelah kepergian almarhum istri saya tuh nggak bisa ini untuk memberikan penghiburan begitu. Iya, ya. Malah Inang dah, sehat-sehat Inang ya. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan, di mana kita diberi waktu untuk berkumpul di sini dengan hubungan dengan dipanggilnya itu terkasih pada bulan-bulan lalu. Buat Eda, Mama Rafa, Bapak Rafa, semoga kalian ikhlaskan, jangan diingat-ingat lagi. Jadi tambah beban pikiran, ya, tambah ini. Kalau makin kita tenang, kalau makin kita resapin semua jadi menyiksa kita sendiri. Jadi kita harus bisa mengambil apa ya, berdoalah kepada Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan. Dan untuk penyakit itu memang begitu, kalau penyakit gula itu memang selalu ingin makan, ingin makan. Saya aja ini anak-anak ponakan semua jamu katanya. Sebenarnya saya tuh sakit hati saya dibilang jamu itu jaga mulut, kayaknya kasar gitu ya. Tapi ya itu karena perhatian dari mereka ya buat kita. Sementara untuk penyakit kita itu makanan itulah yang memang harus kita jaga, ya kan? Kalau kita makan banyak gulanya pasti tinggi, ya kan? Gitu. Saya juga gitu kok terus. Dan obat
kita nggak bisa lupa. Gitu. Saya makanya Eda bilang tadi sehat ya ini, aduh selalu sehat ya. Memang begitu. Saya selalu obat itu nggak pernah saya lupa. Selalu kemanapun saya bawa. Karena itu saya merasa itu hidup saya gitu. Jadi kita harus menyadarinya sendiri. Gitu. Dan untuk itu memang semuanya menuju ke sana kok kita semuanya. Jadi kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Jangan kita jadi mandele, berdosa loh. Kita kalau mandele itu berdosa. Ya, kita harus lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Semuanya ada maksud dan tujuan daripada Tuhan untuk kita. Ya, jadi buat Eda sabar. Eda masih diperlukan nama anak cucu semuanya. Ya, itu kan bikin semangat. Kalau kayak saya sendiri loh. Kalau ada yang nelpon, ada yang bertanya, ada saya senang. Ini nggak ada kan? Terus biarin aja begitu. Tapi ya saya bersyukur aja gitu, bersyukur. Kalau Eda masih banyak pergi ke Medan, pergi Jakarta, temuin ini masih ada. Kalau saya enggak sendiri, tapi itu semuanya saya ucapkan syukur sama Tuhan. Kita harus lebih dekat. Pergi ke gereja, itu hiburan. Saya kalau udah Rabu udah hiburan buat saya, karena saya ikut PA Hana, hari Kamis saya ikut Partangyangan, hari Jumat saya ikut KOR, hari Minggu saya gereja itu juga KOR. Jadi itu waktu itu begitu, habis begitu, itu dengan sukacita. Jadi begitu Eda, udah saya lalui itu Eda semuanya. Memang susah gitu, menghilangkan itu susah sekali. Tapi ya kita punya Tuhan, kita berserah pada Tuhan, kita syukuri. Jadi itu di sana itu udah senang. Ya, jadi kita nggak usah kita ini aja, kita harus bisa menghibur diri sendiri. Ya Eda ya. Nah, sama Mama Rafa, buat Bapak Rapang, semoga nanti kamu cepat pindah ya Nak. Biar kita bisa sama-sama di sini ya Nak ya. Semoga sehat-sehat kita semuanya, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari keluarga Mengapuk. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita keluarga, khususnya keluarga dari Opung Andri, bisa datang ke tempat kami untuk menghibur khususnya Inang dan kami lah, dari Mama Rafa dan juga dari keluarga besar Opung Okma, Opung Misi Okma. Memang kebetulan Inang datang hari Selasa. Jadi memang ya kebetulan lah, bisa sama-sama. Mbak yang tadi mau menghibur kami berdua, tapi ada Inang sini ya pas sekalian komplit. Jalannya Tuhan. Iya, jadi terima kasih buat Nang Tua, Aju, Meng Tua, Uda, Rai sama kakak, ya adik-adik semuanya bisa datang ke sini. Ya kami bersyukur karena memang Amang udah sering lah ke Jakarta, sehingga sering ketemu. Jadi rasanya bukan jadi karena dari Amang mertua terus ke orang Aju, Nang Tua, Amang Tua itu jadi jauh, jadi malah jadi dekat gitu loh.
Jadi karena sering ya bisa dibilang hampir setiap momen Amang sama Inang pasti ada. Setiap momen semua lah, pokoknya momen apapun itu pasti datang. Jadi pasti ketemu juga sama Aju, Inang tua. Jadi artinya yang tadinya orang Amang Inang ini lama di Medan mungkin lebih sering ketemu sama si tulang sias kambing, terus belum begitu familiar sama keluarga ini Jakarta, tapi karena sering kesini, kami juga dari sini akhirnya ya itulah yang membuat Amang ini banyak kesan lah buat keluarga kita ya, keluarga besar kita semuanya banyak kesan ya. Memang kesan itu yang membuat kadang jadi kita teringat lagi ya, tapi ya mudah-mudahan kedatangan keluarga besar di sini sebenarnya itu membuat ya kami khususnya Inang ya sama Mama si Rafa ya, kami juga lebih semangat lah, lebih yakin bahwa ya memang Amang itu sudah bahagia lah di surga. Nah, jadi memang pasti bertanya-tanya kenapa kok bisa begini karena apa yang dirasakan Inang sama Amang itu mungkin sudah duluan juga kami rasakan dulu sama si Ito ya, untuk Semela sama si Yanti. Kalau si Yanti masih oke, dia masih bisa melihat sampai ini kan. Kalau kayak kami, apalagi aku tuh masih ingat tuh ya, kita hanya nyalam di Bandara Polonia itu karena udah keyakinan kita udah pasti pulang sembuh kan. Dia cuma dia cium aja tuh, cium nongkrong di KFC pun ya, udah. Dan kami nggak bisa juga waktu itu ke Malaysia karena pada saat itu kita dapat promosi tuh Bun ya, jabatannya Kasat Reskrim, jadi nggak bisa 105 ya. Memang itu susah lah kehilangan itu, apalagi kayak Mama si Rafa memang sangat dekat sama Amang ya, bisa dibilang sebenarnya kalau cinta pertamanya yang Amang itulah ya kan? Iya, kenapa bisa kita kayak aku pribadi kenapa bisa ya ibaratnya dia juga berharap sama seperti Amang ya, karena memang dulu waktu pacaran juga udah langsung masuk ke Amang sama Inang, jadi dia pasti ngikut aja sama siapa. Iya, karena dari dulu memang Amang ini nganggap karena memang Mama si Rafa ini paling besar, jadi dianggapnya aku juga seperti anaknya. Jadi dari mulai pacaran sampai nikah juga anggapannya seperti itu. Jadi rumah juga kita yang ngurusin selama. Ya artinya memang sosoknya Amang ini ya banyak kenangan, banyak kesan yang baik lah yang bisa diingat. Ya, tapi dialah kehadiran kita di sini ya sekaligus mendoakan Amang ya, dia udah bahagia lah di sana. Jadi percaya bahwa fisiknya yang udah nggak ada, tapi ya rohnya itu pasti ada, rohnya pasti tetap hidup. Walaupun kemarin pertanyaan sama Inang juga sama Mama si Rafa, katanya kalau udah meninggal juga nggak ketemu di sana, ya itu nggak tahu juga, pasti ketemu lah. Orang yang percaya. Iya, pasti ketemu lah. Jadi kan kalau kita bilang ampah nanti kalau meninggal nggak ketemu juga, nggak kenal katanya, ngapain lagi kita ini kan? Enggak lah, tapi kayaknya pasti ketemu lah, pasti kenal lah. Karena ada apa bahasa-bahasanya kalau kita meninggal juga ketemu pasti nggak kenal lagi tuh, enggak lah. Yang meninggal itu kan cuma badan. Iya, arwahnya. Apa bedanya dengan Tuhan Yesus meninggal dia kan maunya hidup. Dia kenal semuanya kan gitu kan. Sama kayak sama kayak ajaran Buddha itu kalau kita lihat itu ada reinkarnasi. Reinkarnasi itu percaya. Jadi dia meninggal bisa aja reinkarnasi itu ke keturunan yang lain. Iya, kita nggak tahu. Itu. Jadi ya itu sekali lagi kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada keluarga besar Andri yang memang sudah meluangkan waktunya di sini, dan mudah-mudahan ya Aju, Inang tua, ya lain sama Unda, semua adik-adik semua juga diberikan kesehatan. Ya kita bisa berkumpul lagi di waktu yang lain dengan suasana yang lebih bahagia lah. Artinya bukan dalam suasana sukacita ya, walaupun ini sebenarnya sukacita juga. Artinya Amang juga ya
udah kita yakinin memang dia udah sukacita bahagia di suatu saat. Kepada pemiliknya. Iya, itu. Dan mudah-mudahan ya kita yang masih di sini diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan, ya, kami juga berharap mudah-mudahan dikabulkan juga, ya bisa segera pindah sini, karena berat juga rasanya kalau jauh-jauh kondisi lagi seperti itu susah. Ya, mungkin itu dari kami, nanti Mama Sirafa nambahin lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mulai sedikit lagi ya. Aku pribadi mengucapkan terima kasih pada awalnya di telepon Ajit ya, mau kembali datang bersama keluarga Barat, memberi hiburan, semangat di atas kehilangan Bapak. Pribadi sangat terima kasih atas kebaikan hati dan kesediaan waktu yang sudah diberikan. Ternyata memang begini, kehilangan orang tua, mau benar kata Yudin, mau usia apapun namanya kehilangan orang tua itu sangat membekas. Ternyata Aju dan keluarga Kota Barat sangat peduli, sangat merasakan apa yang aku rasakan. Aku sangat berterima kasih sama Aju, Ina, Amang Ida, Amang Bau, Eda, semua adik-adik juga. Tadi semua sudah penghiburannya sangat luar biasa, karena aku sama Mama sama kamu, semua kata-kata penguat itu, penghiburan itu aku terima dengan bangga. Memang butuh proses untuk start dari nol lagi ya, karena semuanya agak berubah juga, pola pikir, pandang, semua jadi berubah. Dulunya kita agak mesti apa ya, kalau aku ya agak mesti ada bapak, mesti aman, istilahnya mesti semuanya mesti dari segi adat, dari segi pertuturan, dari segi gereja semua mesti aman gitu ya kan, tidak ada backing gitu ya Inang ya. Ternyata setelah bapak nggak ada, ini udah mulai harus mandiri. Ini belajar. Ini harus mandiri, ini semua dari keluarga dari Tona, Rambunan semua juga, semua keluarga dari Barat atau keluarga dari Mau ini mesti, karena kami kan nggak ada anak laki-laki ya kan, dan kami paling besar itu kayaknya mulai sekarang udah mulai belajar banget untuk ya mendampingi Mama gitu ya kan, karena udah nggak ada bapak ya sebenarnya, karena nggak ada laki-laki udah habis sebenarnya ya kami ini kan, tapi makanya biar jangan gurunya ini habis juga gitu, kayaknya ketelan dulu nih keturunan si Aritonang Binsari itu mana ya, hukum orang itu nggak ada lagi, pikir orang lenyap gitu ya. Jadi ini mulai PR banget aku mikirinnya semua itu selama ya belakangan inilah ya kan, curhat juga sama bapaknya si Rafa gitu kan. Setelah yang kemarin sebelum 40 hari kan udah sangat susah mengendalikan diri ini ya. Aduh ya Mama di sana, aku di sini sendiri ya kan. Menghadapi proses itu kedukaannya, prosesnya naik turun. Tapi kemarin 40 hari ke Medan ada 4 acara kan juga, dipanggil pendeta juga menguatkan, cukup kedukaannya 40 hari. Ya sekarang mendoakan semua seperti tadi kata-kata semangat. Makanya sepertinya aku sedikit dipulihkan dengan menerimanya dengan ikhlas, dengan kembali lagi doaku ini sekarang ya aku percaya Tuhan kasih beri yang terbaik. Ini kayaknya pembentukan proses spiritual, kedewasaan semua dibentuk sih dari nol lagi gitu. Jadi ya terima kasih orang yang tua, udah Aju semua orang tua, semoga tetap mendukung aku di Jakarta ini. Kita semakin diakrabkan lagi, didekatin lagi dalam segala hal, mau suka maupun duka.
Aju ya. Dah di sini orang Aju sama Inang lah, ya, pengganti orang tua mama kan nggak di sini gitu ya. Semoga ya tetaplah bimbing tunggu kami lah bahasa-bahasanya ya. Kalau ada kekurangan, kalau ada aku perlu diapain, nggak apa-apa dinasihatin juga dulu kedepannya lebih baik lagi. Jadi tadi doanya semoga bapak juga Enggak kita doakan lagi dia. tidak didoain lagi. Enggak. Masa sih? Enggak kita doakan lagi. Doa sama Tuhan. Oh ya. Yang ditinggal doakan. Oh ya. Oke. Yang Ya ditinggal. mestilah. Ya kita lah ya, kita semua yang keluarga yang semua di sini kita mesti sehat-sehat lah, diberi perlindungan sama Tuhan, kesehatan, umur panjang, ya segala apapun yang kita kerjakan disertai Tuhan ya, segala harapan juga dari Tuhan. Ya itu aja yang aku boleh sampaikan. Terima kasih. Sedikitnya nambah. Pertama-tama kita tetap mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Allah Bapa kita di surga, karena semuanya ini boleh terjadi karena kasih setianya kepada kita, sehingga kita boleh dapat berkumpul di rumah Hela Guru kami ini dalam keadaan sehat. Sebenarnya aku tidak menyangka, nggak menduga kita boleh berjumpa seperti ini. Eda, Amang, semuanya bereku ya. Memang mamanya si Rafa bilang mau datang keluarga Uta Barat, tapi aku pikir nggak sampai seperti ini. Ini sama cita-cita kali ya, di perasaanku kita boleh bersama di sini. Ya jadi kepada Edaku, Amang, semuanya yang hadir di sini, tadi kami sudah mendengar semua doa-doa. Tuhan sudah mendengarnya, itu pasti. Dan Tuhan memampukan kami untuk menjalani hidup hari-hari hidup kami ini sepeninggalnya Opung Siap Maduri. Kalau dari segi kemanusiaan ini cukup berat, walaupun bilang sudah seumur tua, tapi karena memang pisah, tidak bisa ketemu di dunia ini lagi, perasaan rindu sebenarnya. Rindu kenapa itu memang ada, masih Amang Eda. Kenapa ya, kenapa begitu ya? Tapi semuanya itu harus selaku kita umat yang beragama percaya kepada Tuhan, itu memang harus kita jalani. Karena waktu menerima pernikahan dulu pun pendeta menyatakan dang jadi sirang meloso sinirang min amatian. Nah ini sudah terjadi ya, jadi itu juga berkat buat kita yang beriman ya. Jadi dalam firman-Nya juga mengatakan kematian adalah jalan untuk boleh sampai kepada Allah Bapa, pada Tuhan. Nah inilah semoga lewat acara kita ini, aku pribadi semakin aku kuat, semakin kuat dan semakin kuat. Semuanya bisa akan kulupakan pelan-pelan. Kalau masih sampai hari tadi, aku masih baru nyampe di rumah ini aja aku nangis. Aduh, kok udah aku sendiri datang begitu. Itulah dari segi pemikiran manusia ya. Tapi setelah kita begini nanti untuk nanti malam pun mungkin aku sudah mulai terbuka lah pikiranku ya Eda. Terima kasih Amang, Eda, aku semua bere ya. Tuhan memberkati kita untuk menjalani hari hidup kita ini. Jadi bila mana mungkin ya manusia selama hidupnya Opung Siap Maduri mungkin adalah kehilapan atau yang menyakiti hati orang Eda, Amang semuanya ya bolehlah dilupakan ya Eda ya, biar seperti yang kita harapkan ya sudah senang di surga sama Allah Bapa. Jadi kitalah yang berbuat di bumi kita ini selagi Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita hidup, yang kita Tuhan memampu kita untuk menjalani yang lebih baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kepada Helaku juga guruku ya buatlah Amang ya udah datang tengok semuanya Eda kita ini ya. Kalau pada saat acara tidak masuk di akal semua kata-kata ini, inilah begini rupanya begitu. Karena udah sauma tua, tidak ada lagi yang datang ke rumah karena udah sauma tua kan. Jadi ini sekarang kesempatan dikasih Tuhan, kita boleh bersatu di sini
dengan kasih dari Tuhan, jadi Tuhan memberkati kita hari ini sampai selamanya. Amin. Untuk semacam kesimpulan buat kita, saya bawakan juga ayat Alkitab. Jadi kalau Tuhan Yesus pernah juga berkhotbah atau mengajarkan itu terkait, kalau pernah dengar khotbah di bukit, itu kan ada di Matius 5 di ayat 4, dia bilang berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi ketika kita berduka cita, nangis itu nggak salah. Ketika kita berduka cita, salah satu penyebabnya, salah satunya akan mengakibatkan kita pasti sebenarnya ada marah. Sebenarnya itu marah. Tadi seperti yang bahwa itu marah sebenarnya. Tapi cara mengatasi marah, kalau menurut ilmu psikologi, itu dengan menangis. Jadi menangislah. Jadi katanya kalau kita marah, itu akan mengeluarkan yang namanya katarsis. Katarsis itu salah satunya menangis. Karena kalau kita tidak menangis, itu nanti pikirannya kemana-mana. Sampai ada yang bilang bunuh diri atau bunuh orang, nah itu kalau marah. Nah salah satu akibat dari duka cita itu marah. Sebenarnya itu masih tadinya marah. Nah ketika sudah menangis itu akan mereda. Dan sebenarnya menangis pun di Alkitab dipersilahkan, tetapi jangan berkepanjangan, kan gitu. Nah di sini pun kami datang di Galatia 6 bilang bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah kami di sini sebenarnya berupaya, kita di sini sama-sama bagaimana meringankan beban pikiran kalau kita bilang, terutama Inang Bao di sini sama Nan Tulang juga. Kami sangat senang sudah mulai muncul pemikiran-pemikiran untuk melanjutkan kehidupan. Nah itu yang paling penting yang buat kami, karena kalau seperti Tulang itu seakan-akan ngomong, kalau di 2 Timotius bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Makanya sebenarnya kita nggak perlu lagi mendoakan, dia sudah sampai akhir kok, sudah sampai ke Tuhannya, kan gitu. Itu sebenarnya. Jadi disitulah kita harus mengimani itu, dan mulailah dengan kehidupan kita yang baru. Mulailah dengan, ya memang kita harus mandiri, tidak ada backing lagi seperti kata Inang Bao. Backing kita ya Tuhan. Disitulah Tuhan menunjukkan, kau itu sudah sangat bergantung sama Bapakmu. Nih, saya tunjukkan kuasa saya, bergantung pada Tuhan. Bukan saya bilang Inang Bao nggak bergantung sama Tuhan selama ini, tapi dia lebih menunjukkan lagi, mau nggak mau memang harus sama Tuhan. Disitulah kita harus semakin kuat. Dan tadi Lai juga dibilang kita sehat terus, itu yang paling penting. Nggak ada gunanya kita ngomong seperti ini tapi kita masih sakit-sakitan. Ya, kita berusaha tetap sehat, terutama minta kepada Tuhan. Mungkin itulah yang bisa kami keluarga Huta Barat sampaikan untuk menutup acara kita. Kita bernyanyi. Saya juga sudah kirim ya di grup lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Kita nyanyikan 1, 2, 3. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Marilah kita berdoa sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Duduk aja kami yang datang. Terima kasih banyak. Dari sana nih. Oh, dari sini. Iya. Sorry Ju. Semangat Inang, semangat. Nomor 1. Semangat Rik. Nomor 1 aja lipetannya. Salam dari si Bobby ya. Biasa, jam tidurnya kan beda. Jam 10 baru tidur. Jangan berpuk, jangan berpuk lah. Udah aku bilang kan, ya kan MU sekarang nggak jago lagi bang, sebelum terlalu jauh, sebelum terlalu jauh. Semangat, sehat kita semua nih ya. Sebelum terlalu dalam kan. Ini Jam 5 pagi.